Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman mahasiswa serta mata kuliah Linguistik Kognitif dan Psikolinguistik. Pada rekaman kali ini, saya akan membahas poin-poin yang paling penting dari artikel yang berjudul Educational Outcomes Associated with Persistent Speech Disorder. Ya, jadi kalau lihat dari judulnya, ya kita bisa melihat bahwa ini akan bicara mengenai speech. Nah, ini adalah salah satu yang dipelajari di psikolinguistik. Ya, jadi ucapan-ucapan begitu ya, hal-hal bunyi-bunyi yang kita ucapkan. Nah, ini ada kemudian disorder, lalu juga persistent. Nah, kita akan lihat detailnya di slide-slide selanjutnya. Baik, pembahasan kali ini berdasarkan artikel yang judulnya seperti judul recorded lecture, ya, yang ditulis oleh Pagnomenta, Peters, Amond, Northstone, Miller, dan Rollstone. Ya, diterbitkan di tahun 2021. Seperti biasa, eh, artikel ini sudah ada di Emas 3. Ya, silakan baca dulu. Baik, nah ini saya berikan contoh sederhana saja ya teman-teman untuk membantu kita ya untuk memahami. Tapi sebetulnya di artikelnya ada ya, ada definisi yang lebih luas begitu ya, yang ada bicara mengenai ini juga termasuk mengenai intonasi misalnya ya, um, yang tapi tidak ada contohnya begitu ya. Jadi di sini saya berikan yang sederhana yang ada contohnya. Jadi kesulitan yang menetap ya, persistent itu menetap dalam menghasilkan, mengorganisasi atau menggunakan bunyi ujaran sehingga menghambat komunikasi. Nah, ini definisi dari PSD ya, Persistent Speech Disorder. Ya, jadi misal kita dengar anak penutur jati bahasa Inggris, harusnya dia mengatakan radio, dia mengatakan radio. Ya, ada substitusi di situ. Ya, diganti ya, seperti itu. Lalu ada omisi. Omisi itu hilang. Ya, bad misalnya jadi at atau bear. Ya, ada bunyi yang hilang. Lalu distorsi ya, ini yang di masyarakat awam, oleh masyarakat awam dikatakan sebagai cadel, ya, cadel lateral. Jadi S itu tidak jelas ya, cadel S-nya distorsi. Lalu adisi, ada tambahan bunyi, ya, jadi harusnya play tapi jadi play gitu. Ya, bayangkan kalau ini terjadi di uh, percakapan sehari-hari ya, teman-teman ya, di banyak kata. Ini kan susah ya kita memahami begitu. Lalu terakhir di contoh ini ada penyederhanaan kata ya. Jadi sebetulnya mirip dengan misalnya omisi ya. Jadi ada bunyi-bunyi yang tidak ada. Jadi bottle itu jadi semacam bobo begitu ya. Jadi bo itunya mungkin ada, tapi suku kata keduanya ya, silabel keduanya tidak ada. Walaupun tetap jumlah suku katanya dua begitu ya, tapi sebetulnya suku kata yang pertama itu diucapkan dua kali. Nah, itu ada penyederhanaan ya. Dan tentu saja bisa ada kendala juga seperti yang ada di artikelnya ya, dengan intonasi ya, dengan semua hal sebetulnya ya yang terkait dengan speech ya, sehingga
eh, terdengar begitu ya, kita sebagai hearer ya, sebagai orang yang menyimak, orang yang mendengar itu eh, bisa mengatakan, oh ini sudah umur 8 tahun misalnya, harusnya sudah semua sesuai ya dengan seperti orang dewasa terkait eh, ujaran-ujaran ya, bunyi-bunyinya, tapi belum ya, itu kita bisa kemudian punya eh, pandangan pendapat seperti itu. Ini kok kayak anak yang lebih muda begitu ya misalnya. Nah, itu berarti ada PSD ya. Hmm. Baik, lanjut ya. Jadi untuk artikel ini sendiri latar belakangnya adalah bahwa PSD meningkatkan resiko masalah literasi dan prestasi belajar. Ini sudah banyak literaturnya ya, ada di artikelnya yang kesimpulannya seperti ini. Nah, tapi, nah research gap-nya, tetapi dibutuhkan penelitian berbasis populasi yang lebih inklusif dan akurat untuk memahami dampaknya. Ya, jadi kebaruannya di artikel ini adalah mereka ambil peserta begitu ya dari masyarakat umum ya, bukan dari klinik. Jadi populasi. Nah, ini ada kebaruannya di situ. Ya, jadi ini tadi sudah kita singgung ya, teman-teman ya. PSD itu apa sih? Gangguan bunyi ujaran ya yang ini disebut SSD begitu ya. Tapi kenapa persistent? Ya, karena ini terjadi pada anak-anak yang telah melewati usia perolehan bicara yang normal. Ya, jadi eh, speech ya ini kan ya bahasa ya, bahkan banyak orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Pasti kalau orang bisa berbahasa itu eh, utamanya begitu ya, yang harus bisa itu adalah bisa uh, menghasilkan ujaran sesuai dengan bahasa itu, begitu ya. Nah, ada nanti teman-teman akan bicara di blog selanjutnya ya. Ada timeline, ada semacam milestone, gitu ya. Usia sekian itu lazimnya seperti apa? 6 bulan berikutnya perkembangannya seperti apa dan seterusnya. Ya, tapi kalau PSD ini sudah melewati usia perolehan bicara yang normal ya, harusnya sudah beres gitu ya, sudah semua dapat tapi belum. Nah, ini PSD. Jadi definisi ini sangat berkaitan dengan usia ya, atau keterlambatan. Baik. Nah, kondisi yang memperkirakan PSD menurut artikel kita adalah jenis kelamin biologis laki-laki. Ya, ini ada chance yang lebih besar untuk mengalami PSD. Lalu kesalahan bicara atipikal, jadi memang dalam perjalanan pemerolehan bahasa itu anak-anak pasti banyak kesalahan, begitu ya. Tapi di literatur pemerolehan bahasa itu kita sudah menemukan, uh, kita akan menemukan begitu ya kalau teman-teman baca penelitian-penelitian yang bicara tentang pola-pola. Ya, jadi oke salah, tapi lazimnya seperti apa? Ya, jadi ada yang atipikal. Nah, ini kita harus cari artikel lain ya untuk tahu yang tipikal itu seperti apa, yang lazim itu seperti apa. Nah, ini kalau anak salahnya itu beda, gitu ya. Salahnya itu kalau anak yang lain dalam perjalanannya tidak salah seperti itu, nah berarti itu yang atipikal. Nah, ini ada chance yang lebih besar untuk mengalami PSD pada usia yang lebih tua, begitu ya. Eh, di artikel ini kita punya 8 ya. Lalu ada gangguan pendengaran, lalu dugaan kesulitan koordinasi dan status sosial ekonomi yang lebih rendah. Ya, termasuk di sini
yang nantinya juga akan dibahas ya adalah latar belakang pendidikan ibu ya yang ternyata ada relasi ya dengan dua hal yang ditanyakan oleh penelitian kita yang kita bahas yaitu kemajuan pendidikan dan status pendidikan khusus ya. Oke, nah ini ada kalau yang seperti ini ya hal-hal ini dialami, ini ada chance yang lebih besar untuk PSD. Nah, PSD dan perkembangan literasi masih dari penelitian terdahulu ya, jadi eh, ada kondisi seperti ini ya yang mau dicarikan solusi oleh artikel yang kita bahas ya. Jadi masih mayoritas itu SSD saja ya, bukan PSD. Tapi kalaupun SSD ya sudah eh, jelas ya banyak yang menemukan penelitian-penelitian terdahulu mereka ini lebih beresiko mengalami kesulitan membaca dan menulis dibandingkan anak dengan perkembangan normal. Ya, jadi ketika masuk sekolah ya mulai belajar membaca dan menulis, nah mereka mengalami SSD. Ya, ada pola-pola bunyi yang tidak lazim begitu ya, harusnya sudah selesai, sudah tidak salah seperti itu, tapi masih. Nah, ini uh, ada resiko yang lebih besar untuk kesulitan membaca dan menulis. Nah, ini resiko jangka pendek dan panjang. Jadi, eh, bertahun-tahun begitu ya, teman-teman ya, bertahun-tahun setelah adanya pemerolehan bahasa. Ya, jadi di usia remaja misalnya, itu jangka panjang begitu. Ya, jadi tahunya dari mana? Dari studi-studi longitudinal yang mengikuti anak-anak dengan anak-anak yang sama begitu ya, dengan tes-tes ya dalam perjalanan usia mungkin 8, 9, 10 dan seterusnya mereka dites. Nah, studi-studi longitudinal ini menunjukkan anak dengan SSD berisiko lebih tinggi mengalami kesulitan membaca dan mengeja di usia sekolah dasar. Ya, kita tahu usia sekolah dasar itu sampai usia 12 tahun. Ya, sampai pra-remaja itu masih di sekolah dasar. Lalu, jika pun di situ ada diagnosis begitu ya, SSD, penelitian sebelumnya menemukan bahwa kesulitan literasi dapat berlanjut hingga dewasa lama setelah diagnosis awal. Ya, jadi eh, ada ya, ada kaitannya begitu. Ini dari literatur terdahulu. Nah, jadi kenapa bisa begitu ya dijelaskan? Ini ada peran kesadaran fonologis. Ini bisa dibaca ya, teman-teman ya. Eh, apa namanya detailnya ya? Saya akan jelaskan satu atau dua ya. Jadi kenapa kalau bicaranya tidak jelas, lalu masalah membaca dan menulis begitu ya. Satu di sini contoh ya peran kesadaran fonologis. Jadi menurut penelitian terdahulu, kalau mengalami SSD, ya anak-anak itu kesulitan menyimpan dan memanggil kata-kata ya terutama bunyinya begitu ya. Jadi eh, kan membaca itu sebetulnya mengaitkan apa yang ada di ingatan kita ya, leksikalnya begitu ya, apa yang ada di ingatan kita dengan tulisan. Nah, tapi masalahnya kalau dia yang diingatannya itu kabur ya, buram. Jadi setiap kali harus mengeja. Nah, mengejanya juga belum tentu cepat ya kalau ada masalah kesadaran fonologis. Jadi, maaf.
Jadi kondisi SSD ini ternyata sangat berkaitan juga dengan eh, penyimpanan dan pemanggilan bunyi-bunyi yang menyusun kata-kata. Ya, jadi misal buku, begitu ya, buku. Bisa jadi di benak anak-anak itu eh, tidak jelas ya, bukan buku, tapi seperti mungkin konsonannya berbeda atau vokalnya berbeda ya, sehingga ketika mereka membaca ya dan untuk memahami mereka harus ketemu tuh buku maknanya apa begitu. Tapi yang disimpannya itu buku itu kabur ya. Jadi nanti eh, bingung juga mereka membaca ini artinya apa gitu ya, pesannya apa ya. Jadi eh, ada kaitan yang seperti itu. Lalu contoh yang satu lagi ada pengaruh usia katanya. Ya, jadi semakin anak menjadi lebih tua, ya, SSD ini katanya akan lebih berpengaruh begitu, ya. Jadi tetap eh, tidak selesai, ya, tetap akan ada kesulitan begitu, ya. Jadi eh, ada sesuatu dengan pematangan, ya, yang bermain di sini, ya. Ternyata tidak tidak menjadi selesai gitu kalau anak lebih tua ya. Dan mereka memang dikatakan di salah satu halaman artikel ini kalau dikatakan sebagai PSD mereka resisten ya kepada eh, pendampingan ya, sudah diintervensi, sudah dilatih ternyata eh, sulit, dan kemudian juga tidak terjadi perbaikan spontan. Ya, jadi repot ya dari dalamnya, tidak tidak ada seperti proses yang terjadi ya, lalu tidak ada perbaikan spontan, tapi dilatih dari luar juga ternyata eh, tidak sesukses yang diharapkan. Nah, jadi semakin menjadi lebih tua ini akan lebih terlihat begitu ya. Jadi pada pada akademiknya akan menjadi juga eh, apa namanya menyebabkan kendala-kendala ya dalam performa tes ya atau juga kegiatan belajar sehari-hari. Nah, jadi ada kaitan-kaitan eh, seperti itu ya, kenapa yang resiko-resiko ini bisa terjadi. Nah, jadi memang ini adalah kondisi yang nyata begitu ya, yang sudah banyak diteliti. Kaitan antara SSD terutama ya, eh, speech sound disorder dengan kinerja atau performa akademik. Nah, jadi itu ya sudah banyak hasilnya seperti itu, tapi penelitian-penelitian tersebut punya keterbatasan ya, yang mau ditanggulangi begitu ya oleh penelitian ini, kebaruannya itu. Nah, keterbatasan penelitian terdahulu ada variasi istilah dan ukuran sampel kecil yang menyulitkan perbandingan antar studi. Ya, klinis ya biasanya. Anaknya sedikit, pesertanya sedikit, sampelnya kecil. Ya, lalu banyak penelitian berfokus pada anak usia prasekolah dan sampel klinis kecil. Padahal peneliti yang sekarang ini berargumen bahwa perlu dilihat bagaimana kalau mereka sudah remaja, begitu ya. Jangan prasekolah terus, begitu ya. Apa yang terjadi kalau mereka sudah remaja, sekolahnya gimana nih? Ya, kesulitannya bagaimana? Ya, ini yang keterbatasan ya yang mau ditanggulangi. Nah, ini masih penelitian terdahulu ya, cenderung memiliki prestasi yang lebih rendah ya kalau memiliki PSD. eh, Lalu sudah ada langkah-langkah yang dikerjakan ya terkait dukungan.
Ya, lalu ini juga sudah ditemukan ya prestasi akademik rendah itu sangat-sangat berisiko untuk dialami. Oke. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa bayangkan ya sejauh ini ya anak-anak yang bicaranya tidak jelas ya. Kita ajak bicara, dia jawab, kita tidak paham. Ya, kira-kira bagaimana anak-anak seperti itu bisa berpartisipasi di pendidikan di Indonesia ya. Silakan teman-teman bisa bisa coba konkretkan ya dari diskusi sejauh ini. Ya, sedangkan yang dikerjakan ini eh, di negara maju ya, yang jelas ya. Oke, ya. Jadi di negara di mana ya, ini hal-hal atau penelitian-penelitian seperti ini sudah dikerjakan, ya jelas ada datanya ya bahwa data tes nasional menunjukkan anak dengan kebutuhan khusus, kebutuhan bicara, bahasa dan komunikasi ya. Jadi ada kebutuhan khusus, ada tadi ya SSD itu sering mencapai hasil akademik di bawah standar nasional ya. Tapi sayangnya seperti ini ya poin selanjutnya. Anak dengan PSD yang lebih tua di sekolah dapat tidak teridentifikasi secara jelas karena diklasifikasikan dalam kategori kebutuhan pendidikan khusus lainnya. Ya, bisa jadi karena memang uh, kesulitannya sudah menumpuk begitu ya. Jadi orang yang menilai, yang melakukan assessment tidak bisa melihat bahwa akarnya ini adalah sebetulnya PSD. Ya, karena misalnya dia tidak bisa baca begitu ya. Berarti disimpulkan oh ini masalahnya di membaca. Ya, padahal harusnya bersamaan dengan pendampingan membaca dilaksanakan pendampingan eh, bicara begitu ya, terapi bicara. Tapi ya bicaranya itu mungkin tidak kelihatan ya saking masalah-masalah yang lain sudah eh, banyak begitu ya. Oke ya, jadi tapi sudah ditemukan bahwa ada harapan sebetulnya ya, paling tidak di beberapa sebagian penelitian bahwa anak SSD yang setelah pulih memiliki hasil setara dengan anak tanpa gangguan. Ya, jadi ada harapan ya bahwa pendampingan itu ngaruh begitu ya, berdampak ya. Tapi kalau mau lihat yang ini ya teman-teman ya, betul tidak kalau sudah pulih itu memiliki hasil setara dengan anak tanpa gangguan, kita bisa lihat literatur yang terkait ya. Karena mungkin pulih oke, setara oke, tapi setaranya uh, dengan kinerja atau prestasi yang paling rendah dari yang normal. Ya, jadi memang masih normal, tapi yang paling rendah. Jadi misal yang normal itu nilainya 100 sampai 65 begitu ya, 65 sampai 100. Nah, anak-anak ini mungkin ada di kisaran 65, tapi kan masih dalam uh, range normal ya. Tapi apakah betul uh, apa misalnya tadi kita bayangkan misalnya seperti 80 begitu ya yang baik atau dia sekedar hanya 65 ya. Itu ada lagi literaturnya ya, silakan kalau tertarik ke situ. Baik. Nah, untuk penelitian yang sedang kita baca ya, teman-teman, ini ada pertanyaan penelitiannya, ada dua. Bagaimana prestasi anak yang teridentifikasi memiliki gangguan bicara persisten atau PSD pada usia 8 tahun dalam tes capaian pendidikan pada usia 10 sampai 11 dan 13 sampai 14 tahun dibandingkan dengan anak tanpa PSD. Nah, ini
Konteks negaranya adalah negara yang mengadakan ujian nasional ya yang disebut stage 2 dan stage 3 di artikelnya pada usia ini ya 10 antara 10 sampai 11 dan 13 sampai 14 ya ada ujian nasional, ada dokumentasinya yang kemudian dipakai ya oleh para peneliti penulis artikel ini. Pertanyaan kedua, apakah anak yang teridentifikasi memiliki PSD pada usia 8 tahun lebih mungkin memperoleh label kebutuhan pendidikan khusus ya atau SEN, Special Educational Need? Dan jika ya, kategori SEN apa yang paling sering digunakan? Hah? Oke. Baik, peserta ya. Jadi ini sangat-sangat meticulous begitu ya, teman-teman ya. Detailnya bisa dibaca di artikelnya. Ini juga di sini saya sajikan saja, tidak saya baca semua ya. Tapi intinya berasal dari masyarakat umum yang mengikuti proyek Alspak. Begitu. Jadi betul-betul eh, banyak ya dan dari masyarakat umum bukan hanya anak yang memang menerima terapi wicara ya. Jadi eh, sangat luas di sini ya. Ada ratusan anak-anaknya. Bahkan ribuan ya, tapi yang case grupnya ratusan ya. Oke. Nah, ini ada statistiknya begitu ya. Detailnya bisa dibaca. Yang mau saya highlight adalah ada yang disebut sebagai penyesuaian, begitu ya. Jadi ini menghitungnya tidak cuma satu versi, ya. Ada misalnya contoh eh, ada eh, PSD tadi ya dengan nilai. Nah, mungkin awalnya eh, biasa saja ya, seperti itu saja. Tapi lalu ada yang disesuaikan bagaimana kalau ibunya sarjana ya, ada yang disesuaikan. Bagaimana kalau ibunya lulus SMA saja ya, lalu bagaimana IQ-nya ya, IQ ini juga ada beberapa jenis begitu ya. Jadi eh, hitungan ini dilaksanakan tidak cuma sekali ya untuk bisa kemudian memperlihatkan oh kalau ibunya sarjana itu relasinya kemudian bagaimana antara PSD dan uh, performa pendidikannya ya dan seterusnya begitu ya. Jadi ini satu hal yang menurut saya menarik ya. Eksplorasi ini sangat-sangat menarik dan penting. Baik, hasil ya ini anak dengan PSD lebih berisiko tidak mencapai target nilai dibandingkan anak tanpa PSD pada semua pelajaran terutama bahasa Inggris. Ya, jadi disebut ada 3 pelajaran ya teman-teman ya bahasa Inggris, sains, lalu kalau tidak salah matematika begitu. Ya, jadi eh, yang lebih atau sangat berisiko itu adalah bahasa Inggris ya di usia 2 rentang tadi ya stage 2 dan stage 3. Oke, jadi ya jadi ada tetap aja mau diapa-apain hitungannya tetap ketemunya bahasa Inggrisnya itu beresiko tidak mencapai target begitu ya nilainya. Walaupun kalau yang dimasukkan itu IQ kinerja ya yang memang tidak ada kaitannya dengan bahasa begitu ya, bertanyanya dan respon anak itu tidak pakai bahasa, hubungan antara PSD dan prestasi belajar menjadi lebih lemah.
Ya, walaupun tetap ada hubungan begitu ya, tapi kalau memang bahasanya lemah ya, ini kelihatannya memang prestasinya juga lebih lemah. Ya, ini ada IQ yang disesuaikan. IQ verbal ya, kalau IQ verbalnya kecil ya, apa kemampuan bahasanya itu kecil, kemampuan bicaranya kecil ya, verbal, ya performanya juga kecil begitu ya, terutama pada usia yang lebih tua ya, dan yang beresiko tetap muncul bahasa Inggris gitu. Sedangkan ini adalah pelajaran yang harus lulus begitu ya, harus mencapai performa tertentu. Hmm, Baik, pencapaian pendidikan. Oh ya, matematika dan sains ya. Jadi tidak mencapai target pada semua pelajaran jauh lebih mungkin terjadi pada key stage 2, tapi tidak di key stage 3. Tidak ditemukan hubungan yang konsisten untuk matematika dan sains ya, walaupun ada sesuatu begitu ya, tapi tidak konsisten. Jadi hanya dua hubungan yang tersisa, yaitu bahasa Inggris di Key Stage 3, ini yang uh, beresiko lebih rendah nilainya. Lalu semua mata pelajaran di Key Stage 2. Ya, lalu secara keseluruhan IQ, terutama IQ verbal, sangat penting dalam menjelaskan perbedaan pencapaian pendidikan anak dengan PSD. Ya, jadi pertanyaan penelitian yang pertama terjawab begitu ya, teman-teman ya. Walaupun kalau kita mau mempraktikkan ini di uh, dunia nyata begitu ya, tidak hanya di lab, ini kita harus ada data juga IQ verbal begitu ya. Jangan hanya IQ yang umum ya, tapi IQ verbal. Karena ini ada kaitannya. Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang pertama ya, seperti itu. Oke, lalu yang kedua nih, status pendidikan khusus. Ya, jadi baseline-nya itu usia 8 tahun, teman-teman ya. Ada diagnosis PSD ya, 8 tahun. Nah, mereka ini memiliki kemungkinan 7 kali lebih besar untuk diidentifikasi memiliki kebutuhan komunikasi dan interaksi antara usia 11 sampai 13 tahun. Ya, jadi kan gurunya merasakan begitu ya, mengobservasi, melihat, oh ini kok ada kesulitan. Ya, lalu mereka memberikan status ini pada usia eh, pra-remaja begitu ya, dan remaja awal 11 dan 13 tahun, karena memang sulit gitu ya untuk bisa memahami mereka, lalu membacanya menulisnya juga terkendala. Jadi bagaimana nih kita mau berkomunikasi dengan mereka ya, kita bayangkan ada breakdown seperti itu. Nah, ini juga status kebutuhan kognisi dan pembelajaran ya. Eh, ini status pendidikan khusus, mereka membutuhkan bantuan untuk kognisi dan pembelajaran gitu ya. Nah, ini juga ada kemungkinan yang chance yang lebih besar begitu yang terjadi ya, ditemukan. Ya, jadi status pendidikan khusus itu ada yang disebut kebutuhan komunikasi dan interaksi, dan juga kebutuhan kognisi dan pembelajaran. Nah, ini dua-duanya ada kemungkinan yang lebih besar ya untuk diberikan kepada anak-anak dengan PSD gitu. Jadi ada ya, ada kaitan seperti itu. Lalu
ada penyesuaian begitu ya, teman-teman ya. IQ verbal dan IQ performa ini disesuaikan dalam penghitungannya, tapi tetap resiko itu ada ya, resiko yang lebih besar itu tetap ada. Jadi eh, temuan atau hasil yang ada yang ditemukan oleh penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya. Ya, jadi ada memang kesulitan seperti ini. Oke, ya. Salah satu penjelasan untuk hubungan ini adalah bahwa kesulitan kognisi dan pembelajaran mungkin berakar dari kesulitan mendasar pada pemrosesan bicara yang membatasi kemajuan keseluruhan anak di sekolah. Ya, keseluruhan membatasi keseluruhan kemajuan ya, rasanya ada typo di sini, maaf. Ya, jadi kalau speech-nya itu bermasalah, ya nanti akademiknya semua akan bermasalah ya, sederhananya seperti itu. Jadi ada ada eh, ada ada statement ya dari artikel ini. Kenapa sih bisa begini gitu ya? Karena akarnya adalah eh, ini tadi ya, speech-nya itu, speech disorder-nya itu. Ya, prevalensi anak-anak yang diidentifikasi dengan kebutuhan bicara, bahasa, dan komunikasi sebagai kebutuhan utama mereka biasanya menurun antara usia 5 sampai 16 tahun. Nah, ini eh, bisa dicek lagi ya, teman-teman, apakah memang kebutuhan bicara, bahasa, dan komunikasinya itu sebetulnya sudah selesai. Begitu ini mungkin 15 ini ya, maaf nih typo lagi nih ya, mohon dicek kembali teman-teman. Ya, tapi walaupun ada eh, apa namanya identifikasi yang menurun ya, oh ini mereka sudah tidak lagi butuh support untuk bahasa dan komunikasi ya, misalnya seperti itu. Ini harus dicek kembali apakah memang PSD-nya itu sudah selesai ya, sudah pulih begitu ya, mereka sudah normal atau eh, mereka bisa apa bisa berfungsi dengan cara-cara yang eh, apa namanya cara-cara lain begitu ya, mereka punya strategi ya, mungkin bicara masih tidak jelas tapi mereka bisa pakai gestur misalnya ya, apakah seperti itu? Karena kalau memang ada ada apa strategi begitu ya yang dipakai ya, kalau kita ingin cek masalah PSD-nya ya, mungkin masih ada ya. Tapi karena mereka pakai strategi ya, ada jalan lain, ada solusi lain, nah mereka bisa komunikasi. Dan untuk pendidikan bisa jadi yang penting mereka uh, bisa dipahami begitu ya. Jadi ini juga 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 kita lihat ya, prevalensi ini kita kritisi. Ya, baik. eh Ya, karena ini nih juga ya, poin ini ya, teman-teman ya, di hasil ya. Jadi anak-anak yang diidentifikasi memiliki kebutuhan ini pada usia dini seringkali bertransisi ke kategori SEN yang berbeda seiring bertambahnya usia. Begitu ya. Jadi mungkin tadinya bisa ini misalnya dari PSD menjadi eh, butuh support dalam membaca ya, atau yang lain ya, tapi pertanyaannya apakah betul PSD-nya itu sudah pulih ya, kalau kalau saya membaca kritis seperti itu ya. Jadi ini juga pada usia yang lebih tua ya, di sekolah menengah, anak-anak ini lebih mungkin diidentifikasi memiliki kesulitan belajar moderat atau spesifik daripada kesulitan perilaku emosional atau sosial ya. Jadi memang tidak ada masalah perilaku ya. Secara secara mendasarnya tidak ada masalah perilaku, emosional atau sosial ya.
Tapi mungkin ini juga bisa kita baca secara kritis ya, teman-teman ya, karena kesulitan dalam komunikasi ya atau akademik secara umum itu dapat menjadi penyebab masalah emosional ya, masalah psikologis ya. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk mungkin melihat penelitian terkait PSD dan diagnosis eh, gangguan psikologis begitu ya, ini juga juga satu hal yang saya rasa bisa dikerjakan ya. Tapi kalau memang tidak ada masalah perilaku emosional atau sosial ya, diagnosisnya adalah kesulitan belajar moderat atau kesulitan belajar spesifik ya pada usia remaja awal. Ya, jadi uh, kita sudah melihat ya bahwa PSD itu betul terjadi ya. Lalu walaupun diagnosis PSD itu harus berdasarkan variabel-variabel yang jelas ya, misalnya tadi IQ itu tidak bisa IQ yang umum ya, harus dilihat juga IQ verbal dan IQ performance begitu ya. Tapi bahwa dia disorder itu ada, betul ya, bahwa dia meningkatkan resiko em, diagnosis membutuhkan pendidikan khusus, betul ada ya, dan dia meningkatkan resiko prestasi belajar yang di bawah rata-rata, itu juga betul ya. Jadi peneliti-peneliti ya, penulis-penulis artikel kita ini menyimpulkan bahwa kita harus menyadari adanya dampak akademik jangka panjang ya dari kondisi PSD. Yang ini juga baik ya teman-teman kalau kita aplikasikan dalam konteks Indonesia ya. Jadi anak yang kesulitan melafalkan bunyi-bunyi begitu ya, masih tadi cadel, menghilangkan bunyi ya, padahal usianya sudah 8-9 tahun ya, itu jangan diabaikan begitu ya. Kita harus perhatikan karena ada dampak akademik jangka panjang. Juga ada resiko kebutuhan pendidikan khusus ya, yang kalau kita bawa ke konteks Indonesia, pertanyaannya adalah apakah sistem pendidikan kita bisa menyediakan ya, kalau ada tadi diagnosis, oh ini dia butuh support eh, apa tadi ya, mungkin kita bisa lihat lagi ya, dia butuh support misalnya dalam kebutuhan komunikasi dan interaksi gitu ya. Harus ada terapi wicara, harus ada pronunciation coach gitu ya, untuk dia bisa lebih jelas ngomongnya begitu. Itu di kita bisa tidak ya disediakan pendidikan khusus seperti itu ya, karena kalau harus biaya itu dari orang tua ya, di dalam konteks Indonesia belum tentu semua orang, semua keluarga itu uh, bisa membayar, begitu ya teman-teman ya. Jadi harusnya ini sesuatu yang ada di pendidikan umum ya, di setiap sekolah ada pendampingan untuk ini. Tapi ada tidak, gitu ya? Di kita sudah ada tidak? Nah, jadi ini juga satu hal yang saya rasa uh, perlu dipikirkan ya, karena kalau tidak akademiknya ketinggalan kemana-mana ya, seperti yang sudah dibahas di artikel ini ya. Yang juga eh, perlu kita pahami terakhir ya, kesimpulan adalah pentingnya dukungan berkelanjutan ya. Jadi bahkan di eh, apa dunia penelitian ya, dunia research ini banyak yang meneliti itu anak-anak yang kecil
ya karena memang premisnya adalah kita harus mencegah, begitu ya. Kita harus mencegah, kita harus eh, membuat bagaimana disorder ini tidak muncul, begitu ya. Jadi kecil kita support, ya TK, begitu ya, preschool itu kita adakan kegiatan-kegiatan yang bisa menambal, gitu ya, menambal kelemahannya supaya kelemahan itu tidak berpengaruh ketika dia di SD. Ya, itu jadinya banyak memang ya. Cuma eh, ternyata gitu ya, dukungan ini masih sangat dibutuhkan bahkan pada usia remaja. Ya, sehingga kita sebagai ahli bahasa ya, sebagai linguis, sebagai peneliti itu harus juga melihat eh, rentang usia tersebut ya untuk mencari ya, untuk meneliti bagaimana dukungan berkelanjutan yang sesuai ya dengan kebutuhan mereka. Nah, ini baik sekali. Silakan teman-teman membawa ini ke konteks Indonesia ya, kita diskusikan ya, yang saya harap pertanyaan, komentar, sharing ya bisa ditulis dulu ya di Google Document yang linknya saya berikan di Mas 3. Baik, terima kasih teman-teman ya, sampai bertemu di kelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.